Jika ada pertanyaan, siapakah legenda basket di dunia? Mungkin kalian akan menyebut Michael Jordan atau LeBron James, atau mungkin juga Kobe Bryant. Tapi, apa jadinya jika ada pemain lain dengan kemampuan sehebat mereka semua, tapi ia tidak punya kaki sama sekali? Pemain itu adalah Patrick Anderson. Dan kalian tidak akan menyangka seberapa menakjubkan perjuangannya hingga layak disebut sebagai salah satu legenda basket. Semua orang tentu memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai siapa pebasket terhebat sepanjang masa. Mayoritas orang mungkin akan menjawab Michael Jordan. Ya, Jordan sudah sangat terkenal dengan dominasinya di era 90-an. Tak hanya memenangi 6 gelar juara, Jordan juga telah mendorong permainan basket di NBA untuk berevolusi. Kini kita sudah sering melihat banyaknya pemain guard yang dapat dengan mudahnya menguasai NBA. Tidak seperti di era sebelum Jordan, di mana selalu saja big man yang berkuasa. Ditambah dengan berbagai pencapaian hebat lainnya, Michael Jordan telah membuat dirinya berada di beberapa tingkatan yang lebih jauh dibandingkan pemain-pemain NBA lain. Berbicara dengan Michael Jordan, ternyata olahraga basket kursi roda juga memiliki sosok Michael Jordan-nya sendiri, yaitu Patrick Anderson. Ia juga memiliki berbagai pencapaian yang legendaris, padahal ia tidak memiliki kedua kaki. Bahkan ada juga yang sampai seorang Michael Jordan pun tidak bisa melakukannya. Anderson lahir pada 22 Agustus 1979 di Edmonton, sebuah kota di provinsi Alberta di Kanada. Namun saat usia 3 tahun, ia dan keluarganya pindah ke Fergus, Ontario. Anderson merupakan anak kelima dari 7 bersaudara. Sejak kecil, ia selalu suka bermain seperti anak-anak pada umumnya, seperti bersepeda, berlari, hingga memanjat pohon. Selain itu, Anderson juga sangat terobsesi dengan olahraga. Hoki es merupakan olahraga favoritnya. Anderson kecil merasa sangat bahagia dengan apa yang ia miliki, dan ia bersemangat untuk melihat apa yang akan menjadi masa depannya. Apakah ia dapat menjadi pemain hoki es profesional yang hebat atau tidak? Namun ternyata takdir berkata lain. Karena pada saat berusia 9 tahun, tinggal beberapa hari saja sebelum ulang tahunnya, Anderson mengalami sebuah tragedi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia berada di waktu dan tempat yang salah, di mana ia ditabrak mobil dan harus dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, ia terbangun tanpa kaki di kasur rumah sakit itu. Dengan begitu saja, semua mimpi dan cita-cita Anderson kecil hancur seketika. Dengan kehilangan kakinya, ia juga kehilangan kebebasan. Anderson tidak akan bisa berolahraga dan bermain hoki es lagi dan hanya akan duduk di kursi roda selamanya. Namun, setidaknya itu hanyalah yang dipikirkan oleh Anderson saja. Sebab, apa yang terjadi setelahnya merupakan sebuah cerita yang inspiratif dan legendaris dalam dunia olahraga. Anderson menghabiskan setahun penuh hanya untuk menjalani pemulihan. Saat itu, ia tidak bisa merasakan kebebasan sama sekali dan sudah hilang harapan. Anderson masih sangat lemah dan selalu membutuhkan seseorang untuk mendorong kursi rodanya. Namun, seiring berjalannya waktu, Anderson akhirnya sembuh dan mendapatkan kursi rodanya sendiri. Tak lama kemudian, Anderson diundang untuk mengikuti camp olahraga kursi roda di area kota Kitchener dan Waterloo. Di camp itu, ia mencoba berbagai macam olahraga, mulai dari berenang hingga balapan. Namun, satu olahraga yang berhasil mencuri perhatiannya adalah bola basket. Saat itu Anderson memang masih tidak sepenuhnya tahu cara bermain basket. Namun, di saat yang sama, ia bertemu dengan beberapa pemain timnas Kanada yang berkompetisi dalam olahraga basket kursi roda di Paralimpiade 1988. Mendengar cerita mereka, Anderson mulai terinspirasi untuk berjuang sekeras mungkin agar dapat membela Kanada di olahraga basket kursi roda. Ia akhirnya langsung meninggalkan hoki es dan fokus menonton Michael Jordan dan NBA. Anderson langsung memiliki dedikasi yang tinggi untuk menguasai olahraga ini. Ditambah dengan badannya yang cukup atletik, ia dapat berkembang menjadi seorang pemain yang hebat dalam waktu yang cepat. Setelah bertahun-tahun latihan dan berkompetisi di liga-liga lokal, Anderson akhirnya berhasil masuk skuad timnas junior pada 1997. Meski masih berada di tim junior, ia sudah bermain layaknya seorang pemain senior. Karena pada saat itu, pemain-pemain junior dalam basket kursi roda tidak terlalu banyak, sehingga Anderson lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengasah kemampuannya bersama orang-orang dewasa. Ia sendiri juga menyebut jika bermain dengan atlet-atlet yang sudah dewasa sangat membantu perkembangannya, baik secara fisik maupun mental, khususnya untuk menjadi seorang pemimpin di lapangan. Saat pertama kali membela Kanada pada 1997, Anderson langsung menjadi juara di kejuaraan dunia tingkat junior dan ia dinobatkan sebagai MVP dalam kompetisi ini. Setelah itu, Anderson mendapatkan tawaran beasiswa dari University of Illinois, salah satu kampus basket kursi roda terhebat di Amerika. Dan tak lama kemudian, Anderson akhirnya berhasil menggapai cita-citanya, yaitu masuk ke dalam timnas senior Kanada. Namun, ini masih permulaan bagi Anderson, karena ia masih harus mengejar berbagai kejuaraan dan medali di usia mudanya ini. Anderson akhirnya berkesempatan untuk mengikuti ajang Paralimpiade pertamanya pada 2000 di Sydney. Saat itu Anderson masih berusia 21 tahun, namun ia telah mampu mencatatkan rataan 20,8 poin, 12,2 rebound, dan 4,3 assist per game.
Ia dan Kanada pun akhirnya berhasil meraih medali emas dalam ajang ini setelah mengalahkan Belanda di babak final. 4 tahun berikutnya, di Paralimpiade Athena 2004, Anderson lagi-lagi berhasil memimpin Kanada untuk merebut medali emas, kali ini mengalahkan Australia. Ia mencatatkan rata 21,8 poin, 11,2 rebound, dan 4,1 assist per game dengan akurasi 3.40% dalam ajang ini. Anderson juga turut berpartisipasi untuk tim Kanada di Paralimpiade Beijing. Namun, kali ini ia dan Kanada hanya mendapatkan medali perak saja karena Australia berhasil membalaskan kekalahan mereka di babak final. Setelah Paralimpiade 2008 berakhir, Anderson memutuskan untuk pensiun dari basket kursi roda dan kembali ke Illinois untuk mendapatkan gelarnya di bidang musik. Selain basket, Anderson rupanya telah menekuni musik sejak kecil. Ia sering bermain musik dan menyanyi di berbagai pesta dan pernikahan. Anderson dan istrinya bahkan mempunyai grup band sendiri yaitu The Lay Awakes. Namun, sepertinya Anderson masih cinta dengan dunia basket, sebab ia akhirnya memutuskan untuk kembali bermain lagi bersama timnas Kanada pada 2011. Anderson pun kembali dengan semangat yang sangat membara. Di Paralimpiade London 2012, ia berhasil memberikan performa terbaik sepanjang karirnya. Ia berhasil mencatatkan rata 25 poin, 11 rebound, dan 8 assist per game. Kanada lagi-lagi berhasil masuk babak final dan berhadapan dengan Australia. Dalam pertandingan ini, performa Anderson sangat meledak. Ia mampu mengumpulkan 34 poin, 10 rebound, dan 8 assist, dan ia pun berhasil meraih medali emas ketiganya. Catatan statistik yang dimiliki Anderson ini sungguh legendaris. Legenda seperti Jordan, LeBron, dan Kobe saja tidak pernah mencatatkan rataan 20 poin per game sama sekali di Olimpiade. Sedangkan Anderson sudah melakukan itu di Paralimpiade sejak usianya masih 21 tahun. Bahkan ia juga selalu memiliki rataan double-double di setiap Paralimpiade yang ia ikuti hingga 2012. Setelah lebih dari 1 dekade bermain dominan, Anderson kemudian berperan sebagai pemain senior saja untuk memimpin pemain-pemain generasi muda di Paralimpiade 2020 dan 2024. Selain medali emas, Anderson juga berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi selama berkarir, mulai dari MVP hingga Wheelchair Basketball Canada Man Athlete of the Year dari tahun ke tahun. Hingga saat ini, Anderson terus berusaha untuk memotivasi siapapun untuk terus bekerja keras dan mencapai cita-citanya. Ia juga memanfaatkan media sosialnya untuk memberikan beberapa latihan dan cara untuk menjadi pebasket kursi roda yang hebat. Kisah Anderson ini pun juga telah dibikin dokumenter dengan judul Sitting Tall: The Patrick Anderson Story. Patrick Anderson mengajarkan kita untuk terus mencoba apapun dan pantang menyerah jika kita tertimpa musibah berat. Siapa yang menyangka bocah yang suka bermain hoki es ini ternyata nantinya akan menjadi seorang legenda basket kursi roda. Dedikasi dan kerja keras adalah kunci yang membawa Anderson hingga titik ini. Dan jika ia yang tanpa kaki saja bisa menjalani hidup dan memiliki pencapaian yang luar biasa, maka kalian pastinya juga bisa. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.